Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Popon, Mas Ponario Aslaman. Waalaikumsalam. Salam Gimana? olahraga, Mas. Salam olahraga. Uset, salamnya salam olahraga aja. Luar biasa, saya bisa ketemu salah satu legenda sepak bola tanah air. Ini saya ingat betul gimana cetak gol di Piala Asia 2004 waktu itu sama Mas Budi Sudarsono juga. Luar biasa. Saya Terus, aplaus. waktu itu Legenda nonton. sepak bola. Saya usia berapa ya? 2004? 2004 itu saya masih kuliah. Wow, oke. Udah lumayan Masih juga berarti ya. Iya, jadi ketahuan nih usia saya berapa. Mas, cerita Iya. sedikit dong tentang kegiatannya di APPI. Ngapain aja? General Manager itu ngapain sih sebenarnya? Oh, oke. Kalau eh, General di APPI dulu ya, saya ceritain. Di Hmm. APPI itu jadi di struktur organisasinya itu ada presiden, ada wakil presiden, lalu ada eksekutif komite. Terus untuk staff di kantor itu ada general manager, ada sekretaris, ada legal, kemudian juga ada media. Hmm. Jadi kalau untuk posisi presiden itu ada Firman Utina, kalau wakil presidennya ada Andri Tani, kalau eksekutif komitinya ada Bima Sakti, Kurniawan, lalu Ramdhani Lestaluhu, lalu juga Irfan Bahdim, Hansa Muyama, ada Mas Ugi juga, ada Riyandi Ramadana, dan masih ada lagi yang lain. Ada Ruben Sanadi juga. Hmm. Lalu kalau untuk di kantornya, di office itu ada saya, General Manager, kemudian ada Mas Aji, Sekretaris, kemudian ada legal kita 2 orang, Mas Riza dan Bang Janes, ada Budi dan Willy di media dan administrasi. Jadi kalau General Manager ya fungsinya sebagai kepala di kantor, kepala kantor macam hal administrasi, hubungan dengan federasi, hubungan dengan pesepak bola sendiri, kemudian juga hubungan dengan FIPRO, organisasi internasional kita, yang mengurus inilah hal-hal yang di kantor. Mas, itu tadi aku dengar ada banyak pemain yang masih aktif, tapi ada juga yang sekarang udah jadi pelatih. Kayak Mas Popon kan sekarang lebih aktif. Kebanyakan kalau Liga 1 lagi running, jadi pundit ya Mas, jadi komentator sepak bola. Iya Memang benar. komposisinya sengaja kayak gitu ya? Ada pemain yang aktif, Kalau gimana? untuk exco kan mereka tidak aktif Mm-mm. sehari-hari di kantor. Ya. Gitu. Nah, jadi tidak masalah dan malah bagus, malah dianjurkan untuk pemain yang masih aktif. Makanya masih ada nama-nama seperti yang tadi kita dengar, Andri Tani, Ramdhani dan lain-lain. Ya. Tapi kalau untuk yang di kantor memang nggak bisa yang masih aktif karena waktunya memang nggak tersedia karena mereka juga harus latihan dan bertanding gitu kan. Mas Bima dan Mas Kurniawan itu 2 orang exco senior kita yang masih bertahan bersama saya dan Firman dari awal didirikannya APPI tahun pertama masuk di Indonesia 98. Oh, Dan udah lama ya? udah lama 98 dan baru ada kepengurusan itu tahun 2002 gitu. Nah, ini kan lagi ada pandemi nih Mas. Kegiatan Ya. dari APPI bagaimana jadi ya? Yang pertama pasti kita secure pemain sepak bolanya dulu, bagaimana hak dan kewajiban mereka selama masa pandemi ini, karena itu yang paling utama dan terjadi di seluruh dunia ya. Jadi bagaimana konsekuensi kontrak mereka dengan klub itu menjadi perhatian besar bukan hanya oleh APPI tapi juga oleh FIPRO, bos kita nih baratnya di level internasional gitu. Wah, ini banyak banget nih pemain yang nontonin kita nih. Ada Wah, ada Ahmad itu dia. Fustomi. Terus tadi ada Otavio Dutra juga ya. Oh, tambah Kan glowing yang pakai tambah ini, glowing katanya. pakai mama, pakai apa, sabun cuci Pakai piring. perawatan. Lagi Sabun perawatan cuci, nggak? sabun cuci piring. Mas, ngomong-ngomong Iya, tadi soal para pemain, kita kan harus proteksi dalam kondisi sekarang. Liga lagi berhenti nih. betul. Pemasukan klub jadi berkurang juga kan, atau bahkan mungkin nggak ada ya, bisa dibilang gitu. Iya. Kemarin katanya habis terakhir meeting sama PSSI juga ngebahas tentang ini dan keberlangsungan liga. Katanya kemarin juga sempat ada kebijakan dari PSSI di mana APPI itu sebenarnya nggak dilibatin. Wah, ada Bang Bes juga. Halo Bang Bes.
nggak Bang Bes ya, dilibatin. Bang Bes siapa? Oh nggak kenal sama Bang Bes ya? Aduh, kasihan Bang Bes. Soal kebijakan gaji pemain maksimal 25% nih, karena kondisi ini, itu akhirnya gimana sih? Sudah ada win-win solution belum sih sekarang? Ya, memang kemarin sempat terjadi polemik ya dengan SK PSSI yang pertama itu dengan kebijakan maksimal gaji 25%. Akhirnya banyak terjadi beda interpretasi di lapangan. Jadi dari kebijakan itu akhirnya banyak klub yang membayar atau menunaikan hak pemain itu di bawah 25%. Karena kan tulisannya maksimal 25%. Ada yang 10%, ada yang 5% gitu. Jadi itu menjadi sebuah koreksi, sebuah perhatian juga dari APPI, dan sekarang di beberapa minggu belakangan ini level baru renegosiasi nih, karena kita membicarakan bagaimana kelanjutan liga, dan akhirnya saat ini semua pihak itu sudah ajak berdiskusi oleh PSSI. Ini sebuah perubahan positif dari SK yang pertama kemarin, dan kita apresiasi juga untuk PSSI dalam langkah ini gitu. Jadi sekarang semua tengah bernegosiasi, baik dari klub, pemain, pelatih juga, kemudian dari LIB dan federasi untuk cari win-win solution bagaimana kelanjutan liga kita nanti. Nah, soal gaji tadi, kalau yang diharapkan sama pemain gimana sih? Karena kan kita tahu ya, kompetisi lagi nggak jalan, terus pemasukan mungkin dari sisi tiket, keramaian juga kan sekarang lagi belum boleh. Itu gimana Mas akhirnya? Yang dimau sama pemain gimana sih? Sedang dalam tahap negosiasi sekarang ini. Jadi ada beberapa proposal lah yang ditawarkan dari APPI, termasuk jumlah minimal gaji nanti yang harus dibayarkan kepada pesepak bola. Ya memang situasi sekarang serba sulit. Kita juga mengerti bahwa klub juga dalam keadaan yang sulit. Itu juga sudah diatasi, coba diatasi oleh PT Liga dengan menaikkan jumlah subsidi yang diterima oleh per klub tentunya dalam kelanjutan liga nanti. Dan tapi apapun itu tidak boleh dilupakan juga bahwa pemain juga dalam posisi yang sulit gitu saat mereka bernegosiasi tentang berapa besaran gaji yang akan dibayarkan dalam kelanjutan liga. Mereka juga ada dalam bayang-bayang resiko nih. Karena kalau mereka nanti berlatih dan bertanding, tetap ada bayang-bayang resiko dari terpapar COVID-19. Iya betul. Nah, ini juga tidak boleh dilupakan gitu aja, harus diambil perhatian sehingga renegosiasinya atau jumlah gajinya juga tidak terlalu minim gitu, dan bahkan malah harus ada ambang bawah kalau dari APP. Kayak di bawahnya itu secure tidak ada yang melanggar UMR. Gitu. Liga 2 katanya kabarnya ada yang sampai di bawah UMR ya? Betul nggak sih? Betul, makanya itu salah satu concern dari APPI juga, bahwa jangan sampai lagi terulang kejadian seperti itu. Karena kalau itu kejadian lagi, kita akan bersinggungan dengan hukum di luar sepak bola. Dalam hal ini hukum undang-undang ketenagakerjaan. Kan UMR itu kan ditetapkan melalui undang-undang ketenagakerjaan bahwa tidak ada boleh pekerjaan yang di bawah UMR gajinya. Nah, ngomong-ngomong soal pendapatan para pemain sepak bola, kalau mungkin yang finansialnya sudah tertata rapi ya, mereka sadar betul kondisi ketidakpastian, atau sebelum-sebelumnya mungkin udah nabung, punya usaha dan lain sebagainya, mungkin mereka bisa bertahan, Mas. Iya. Tapi ada cerita nggak sih mereka-mereka ini yang akhirnya harus berbuat sesuatu untuk bisa menafkahi keluarga mereka? 3 bulan ya atau 2 bulan ya liga kan berhenti. Gimana tuh, Mas? Betul. Banyak. Macam-macam sih memang, cuman ya nggak sedikit yang harus berusaha atau berbisnis ya paling nggak untuk mencari income di luar sepak bolanya, terutama pemain-pemain yang ada di Liga 2 itu ada yang berjualan es kelapa, kemudian juga ada yang berjualan bisnis kuliner lainnya seperti keripik gitu-gitu. Jadi ya memang untuk pemain-pemain yang ada di Liga 2 memang dampaknya cukup terasa buat mereka. Nah, dari APPI atau teman-teman pemain yang lain yang mungkin dalam tanda kutip secara finansial lebih rapi, itu ada semacam penggalangan dana nggak sih ngebantuin mereka-mereka ini untuk bisa tetap survive? Solidaritas lah gitu. Ya, kalau untuk program solidaritas atau penggalangan dana kita buat tenaga medis ya. Sedangkan untuk pemain, yang kemarin ya? Kemarin. Nah, tapi kalau untuk pemainnya kita mencoba ya sesuai tupoksinya PPI lah, memproteksi para pesepak bola. Kita mencoba dalam renegosiasi ini
bisa lebih proporsional lah gajinya, jangan terlalu di bawah seperti yang berlaku beberapa bulan kemarin gitu, sehingga kita sedang ada di posisi itu sekarang, dan memang ya boleh dibilang lumayan alot lah negosiasinya, karena ya bukan hanya faktor gaji aja yang dipertimbangkan, tapi juga faktor protokol kesehatan dan keselamatan salah satunya. Bisa dibilang berarti pemain ada di dalam dua posisi ya sekarang ya, soal kondisi finansial mereka, terus rasa kangen mereka juga untuk bisa balik lagi main kompetisi gitu ya Mas? Iya, kalau ditanya kangen sih udah pada ya udah nggak karu-karuan itu kangennya. Sekarang supporter apa lagi Mas? Nah itu dia, makanya salah satu yang ditunggu juga selain kelanjutan liga ini kan oleh supporter, mereka juga kangen nonton gitu, kangen nonton pertandingan sepak bola gitu kan. Tapi udah ada info belum sih kira-kira kapan mau lanjut? Karena kan kalau sekarang ya, saya nonton TV, liga-liga di Eropa, kemarin Coppa Italia baru main, baru beberapa hari yang lalu, Liga Jerman kalau nggak salah lebih dulu, terus Vietnam juga di liga yang ada di Asia Tenggara itu juga udah mulai kemarin beberapa bulan yang lalu. Udah ada info belum sih? Kira-kira gimana nantinya? Kalau ancer-ancer atau info sih ya baru sebatas apa ya, perencanaan. Jadi belum bisa dipastikan memang. Ancer-ancer itu mungkin sekitar September atau Oktober lah ya. Mungkin November juga. Memang nah inilah yang apa yang bergantung dari banyak hal tadi. Salah satunya adalah perkembangan COVID di Indonesia nih. Nah, makanya pesan dari para pesepak bola nih, kalau kita mau melihat tontonan ini kembali, mau melihat pertandingan sepak bola kembali, masyarakat juga harus taat aturan, taat protokol kesehatan gitu. Walaupun sekarang sudah masuk fase new normal, tapi juga tetap memperhatikan protokol kesehatan gitu, sehingga kalau semuanya berjalan sesuai yang sudah ditetapkan, protokol kesehatan diikuti oleh masyarakat luas, otomatis juga laju COVID ini bisa kita tekan. Kalau itu yang terjadi, sangat besar kemungkinan untuk sepak bola bisa dimainkan lagi. Nah, ini dari Agus Riyadi 90, belajar dari liga luar, kira-kira kita bisa mengadopsi lah, paling nggak soal aturan atau regulasinya yang kemarin ini mungkin udah dilakukan ya di beberapa liga, itu gimana Mas? Iya, kalau protokol kesehatan, iya dari PSSI, dari tim medis mereka juga memang sudah menyiapkan protokol kesehatan kan sudah. Dan itu memang sesuatu yang tidak bisa ditawar, tidak bisa dikurangi sedikit pun. Itu harus mutlak dilakukan protokol kesehatan gitu. Jadi ya tergantung sekarang kan tinggal bagaimana pelaksanaannya, bagaimana budgetnya, bagaimana biayanya. Ini mungkin dicarikan solusi dari PSSI. Mungkin berkoordinasi dengan negara melalui Kemenkes atau BNPB atau bagaimana, tapi paling tidak ini sesuatu yang tidak bisa ditawar, protokol kesehatannya. Ya, soal protokol kesehatan, terus mengadopsi apa yang sudah dilakukan negara lain, mungkin itu pasti akan disesuaikan ya. Tapi kan kemarin kan sempat ada regulasi yang tercuplik sedikit lah, dalam tanda kutip, nggak sedikit sebenarnya, cukup banyak. Ada beberapa hal yang kemarin sempat dibocorkan ke media soal regulasi liga selama pandemi ini, katanya nggak ada degradasi dan lain sebagainya. Itu gimana kalau dari para pemain? Kalau dari untuk pemain itu tidak signifikan ya pengaruhnya, tentu tidak promosi dan degradasi. Tapi itu mungkin lebih ke pertimbangan di klubnya sendiri, karena memang ya tidak ada promosi dan degradasi itu kan akan bersinggungan lagi dengan aturan atau statuta dari PSSI itu sendiri, bagaimana kompetisi tentang statuta tentang kompetisi yang harus ada promosi dan degradasi. Kalau di soal itu memang harus berkoordinasi lagi tentunya dengan AFC, tentunya dengan FIFA juga, bagaimana status liga kita nanti ke depan kalau aturan itu jadi diterapkan. Saya pikir inovasi atau modifikasi tentang sistem kompetisi kalau nanti lanjut itu sah-sah saja kita lakukan, tapi yang pasti harus tidak bertentangan dengan regulasi atau law of the game dari FIFA itu sendiri. Makanya komunikasi dari federasi atau dari PT Liga ke AFC atau FIFA dalam hal ini sangat penting. Nah, ini ada yang nanya juga soal mafia bola. Mafia bola jangan-jangan sekarang gimana momennya soal Satgas anti mafia bola?
Atau jangan-jangan sebenarnya mafia bola juga sekarang lagi ketar-ketir ya, pendapatan mereka kurang ya Mas? Bisa jadi, kan nggak ada pertandingan. Kalau Oke, mafia bola kan memang udah ada tugasnya dari Satgas. Satgas ya. Doakan aja lah itu bisa signifikan membantu perbaikan sepak bola di tanah air. Mas, soal jam main nih para pemain lokal, apalagi para pemain muda ya. Tahun depan kita jadi tuan rumah Piala Dunia U20, insya Allah. Mudah-mudahan kalau pandemi ini betul-betul akan berakhir di tahun depan. Iya, betul. Insya Allah, amin. Regulasinya kan katanya ada regulasi baru, klub supaya bisa memainkan pemain U20, supaya mendukung timnas U20 nantinya. Soal kesempatan bermain juga para pemain lokal yang compete dengan pemain asing, gimana sih Mas sebenarnya? Ya kalau berbicara tentang U20, kebijakan jangka pendek yang sekarang sih ya pasti ada plus minusnya lah ya. Jadi ya kita tahu tujuannya untuk Piala Dunia, untuk mempersiapkan tim usia 20 kita. Tapi di era profesionalisme seperti ini juga klub juga kan mereka juga punya target tersendiri tentunya. Jadi ini harus balance. Setiap klub mungkin ada yang berpikir ya oke, saya pakai pemain usia 20, tapi kalau nggak juara nanti siapa yang ini. Jadi ini kepentingan ini harus balance antara kepentingan tim di liga maupun juga kepentingan tim nasional melalui pemain usia 20. Regulasinya harus tegas, harus dibicarakan di kalangan klub peserta liga, pelatih gitu. Jangan sampai nanti justru hanya akal-akalan gitu. Karena kan sempat beberapa tahun kemarin ada aturan seperti ini, tapi menurunkan pemainnya cuma 5 menit, 10 menit. Ini kan juga nggak efektif nanti terjadi. Ya. Nah, Mas, pandemi sekarang ini ngaruh juga nggak sih ke Mas Popon? Karena kan Mas Popon nih setelah pensiun ya, bermain, kemudian fokus di APPI, terus sekarang terkenal juga jadi pundit atau komentator sepak bola di Liga 1. Lumayan ngaruh juga nih Mas buat pendapatan. Bukan mulai yang ngaruh lah, orang pertandingan mau komentatorin apa. Akhirnya gimana? Bisnis jalan juga, ada bisnis yang cover atau gimana jadinya? Yang pasti kalau dari komentator atau pundit udah stop. Karena nggak ada pertandingannya gitu kan. Kecuali memang ada beberapa teman-teman yang mempunyai program pandit sendiri, ya itu masih bisa survive lah. Tapi kalau mengomentari pertandingan tuh udah sama sekali nggak ada. Jadi sekarang memang justru di APP-nya sendiri dengan keadaan ini malah jadi lebih banyak kerjaannya gitu. Berarti bisa dibilang ada 4 ya? Supporter, pemain bola, pundit, sama satu lagi mungkin mereka-mereka yang di sekitar sepak bola cari rezeki juga di sana ya. Ada banyak ya sebenarnya ya, terpengaruh ya. Industri bola kan udah mulai jadi industri nih di Indonesia. Betul. Artinya kan memang menggerakkan banyak sektor-sektor ekonomi kan, para pedagang dan lain-lain yang terlibat atau ada di dalam circle bisnis sepak bola sekarang di Indonesia itu kan jadi banyak banget. Makanya itu tadi pesannya di awal dari sepak bola. Kalau semua yang terlibat ini ingin segera sepak bola kembali supaya bisnis mereka atau kegiatan ekonomi mereka bisa jalan, syaratnya pertama ya harus disiplin tadi, sama-sama kita menjalankan protokol kesehatan ini dengan baik dan benar. Ya, ini dari Yuyun_ARB, nggak kebayang nanti misalkan main bola di Indonesia pakai masker, apalagi misalkan ditambah juga pakai face shield. Kayaknya nggak kayak gitu juga ya? Nggak kayak gitu juga, malah jadi risiko untuk pemain nanti. Yang penting protokol kesehatan yang ada itu ditaati aja, karena itu kan juga sudah dari rekomendasi FIFA juga. Mas, ya. Soal tadi ketika kita menghadapi ketidakpastian, dan ini dialami sama pemain sepak bola, pundit atau komentator sepak bola, dan siapapun yang ada di industri sepak bola di Indonesia, berarti penting banget ya saat ini bagaimana pendidikan dan juga pengelolaan finansial itu untuk para pemain. Oh, penting banget. Itu juga salah satu hal yang kita cermati di keadaan ini. Artinya kan kita tidak hanya berpikir bagaimana solusi atau bagaimana jalan keluar lain. Dari pesepak bola ini harus apa sih persiapannya kalau keadaan itu seperti ini terulang lagi gitu. Nah, salah satu yang menarik itu ternyata memang financial planning atau perencanaan keuangan. Karena sepak bola ini olahraga atau profesi yang terbatas nih masa aktifnya.
Kemudian juga jangankan waktu lama mereka bermain secara total gitu dari awal karir sampai pensiun. Per tahunnya itu aja kan terbatas mereka. Ada yang kontraknya cuma 8 bulan, ada yang cuma 10 bulan. Sehingga mereka memang perlu merencanakan keuangan ini dengan benar bagaimana income yang mereka dapat dalam setahun itu bisa dipergunakan sebaik mungkin, punya perencanaan sebaik mungkin sehingga kalau ada keadaan emergensi seperti ini itu masih bisa survive. Jadi terutama APPI dan para pemain sepak bola meskipun sekarang mereka juga lagi kesusahan karena pandemi ini, tapi kemarin ada cerita juga bisa berbagi sedikit banyak bisa berbagi ya untuk bisa ngebantu pemerintah ya merangin COVID ini, Mas Popon. Iya, betul. Jadi itu juga salah satu kepedulian dari pesepak bola terhadap kondisi bangsa saat ini, bagaimana kita bisa membantu perjuangan bangsa untuk bisa mengalahkan COVID-19. Dan juga ini juga bentuk apresiasi, bentuk terima kasih dari pesepak bola kepada para tenaga medis yang kita tahu perjuangan pengorbanan mereka luar biasa ada di garda terdepan dalam melawan COVID-19 ini, sehingga itu kita apresiasi dengan menggalang dana untuk bantuan COVID-19 yang kemarin sudah kita salurkan. Dan yang bikin bikin lebih menggembirakan lagi adalah ternyata respon dari pesepak bola itu luar biasa, animo mereka luar biasa untuk terlibat dalam penggalangan dana ini. Jadi bentuknya itu lebih banyak kepada lelang jersey. Lelang ya? Iya, lelang jersey itu sampai kurang lebih 117 pemain lah. Itu semua hampir semua kalangan pemain terwakili, mulai dari senior, junior, putra, putri, tim nasional, kemudian juga mantan pemain juga ada, presiden wapres APPI juga terlibat, akun supporter juga ada juga terlibat membantu pelelangan itu, bahkan ada juga klub yang berkolaborasi dengan APPI melaksanakan lelang jersey pemainnya, kemudian disalurkan di penggalangan dana APPI. Di penggalangan dana itu juga kita nggak sendiri, APPI bekerja sama dengan HIPMI Jaya dalam hal ini untuk menggalang dana bantuan, kemudian juga dengan pihak dari Mahaka Sports juga ada, karena kita terakhir di momen-momen terakhir dapat tambahan donasi lagi dari event e-sport yang kita adakan dengan Mahaka Sport. Oke, Mas Popon, terima kasih udah bisa ngobrol-ngobrol bareng El Sinta. Mudah-mudahan liga bisa berlangsung cepat ya. Kangen juga dengerin komentar-komentarnya Mas Popon tuh. Jangan sampai nanti ujung-ujungnya komentarin game sepak bola nih kayak di belakang saya, FIFA 2020. Ya, kalau kangen jangan lupa tadi semuanya harus protokol kesehatannya harus diikuti dengan baik dan benar. Oke. Thank you ya, Mas. Iya, sama-sama. Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.